Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa di Mahmudi Kafrawi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Islamisasi Nusantara. Judul bukunya adalah Islamisasi Nusantara, ditulis oleh Ahmad Baso. Buku ini menjelaskan tentang Islamisasi Nusantara ya, bukan Islam Nusantara tetapi Islamisasi Nusantara. Buku ini sebetulnya ingin membantah buku-buku yang lain tentang teori masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia ini, karena ada beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia ini. Di antaranya teori yang mengatakan dari India, kemudian dari Cina. Ahmad Baso ingin menyatakan di dalam buku ini bahwa Islamisasi itu dari Arab langsung. Dan kalau dari waktu itu kan ada abad ke-7 Masehi atau abad ke-13, ke-14 Masehi, tetapi dalam buku ini Ahmad Baso menyatakan bahwa sebetulnya Islamisasi itu dimulai sejak abad ke-10, 11, abad ke-10 Masehi. Di dalam daftar isi buku ini yaitu ada Islamisasi Nusantara, sebuah perspektif. Maksudnya di sini Ahmad Baso menjelaskan bahwa Islam Nusantara itu ada tiga kata kunci di sini. Dia dapat inspirasi dari Alfiyah Ibnu Malik ya, tentang mudhof ilaih itu kalau di ilmu nahwu. Yaitu yang pertama Islam li Nusantara, bagi Nusantara. Yang kedua Islam fi Nusantara, Islam di Nusantara. Yang ketiga Islam min Nusantara, Islam dari Nusantara. Ini idhofah, teori mudhof ilaih. Kemudian beberapa tokoh yang disebut oleh Ahmad Baso, tokoh-tokoh terutama orientalis, di sini dihadap-hadapkan ya antara para orientalis dengan para suara Islam Nusantara. Ini ada orientalisme kolonial dan suara Islam Nusantara. Review teori-teori Islamisasi Nusantara, di antaranya ada Drewes, kemudian ada tokoh yang lain, Raffles ini ya, History of Java, kemudian ada Snook Horgrone, kemudian Thomas Arnold, The Preaching of Islam. Atau di antara para orientalis itu Ahmad Baso tidak setuju tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Maka Ahmad Baso menekankan dalam buku ini bahwa Islamisasi Nusantara itu adalah sejak abad ke-10. Kemudian buku ini menjelaskan lebih lanjut yaitu Islamisasi Nusantara. Nah, penekanan Ahmad Baso itu sumbernya dari Babat ya, Babat Cirebon yang sering ia kutip. Kemudian ada selain Babat Cirebon ada Babat Pasai kalau tidak salah ya, Samudra Pasai itu, Hikayat Pasai. Jadi dua ini yang selalu dirujuk oleh Ahmad Baso. Dan perlu diketahui bahwa Islam Nusantara itu tidak pasif,
hanya dapat dari orang Arab, tetapi sebetulnya menjemput bola begitu. Islam Nusantara itu sebetulnya menjemput bola. Nah, aktor-aktor Islamisasi Nusantara ini ada Ahlul Bait Alawiyin atau Bani Hashim. Kemudian berlanjut Ahmad Bassom menjelaskan masuknya ke Nusantara ini, yaitu ada tokoh Said Abdul Malik hingga Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar atau Jumatil Kubro sebagai cikal bakal nanti menurunkan generasi berikutnya, yaitu Sunan Ampel dan para wali songo di abad ke-14-15 itu yang terus Islamisasi terjadi secara besar-besaran di Nusantara ini. Buku ini bisa dibandingkan dengan buku yang lain sebetulnya, seperti Tantasen itu ya, bahwa ada arus Cina di dalam penyebaran Islam di Nusantara ini. Nah, saya rekomendasikan Anda untuk membaca buku ini dan ditunggu lagi. Simak terus channel ini dan insya Allah kapan-kapan akan menjelaskan buku tentang penyebaran Islam di Nusantara melalui arus Cina, yaitu yang ditulis oleh Tantasen kalau tidak salah itu ya, tapi kapan-kapan. Baik, demikian dari saya, baca buku ini. Terima kasih.